Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data, Bapak Iksan Maulana Eskom MTI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dasuki, mahasiswa Universitas Yasti Madani dengan NIM 23050945. Prodi Ilmu Komputer, dan saya akan menjelaskan tentang materi algoritma dan struktur data. Array dalam pemrograman, array adalah struktur data yang fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk menyimpan data, mengolah kumpulan data dengan tipe yang sama. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar array, memahami cara kerjanya, dan mengeksplorasi contoh-contoh penerapan di dunia nyata. Pengertian array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, misalnya bilangan bulat atau teks. Setiap elemen dapat diakses melalui indeks. Di sini contohnya ada integer angka 5 sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5. Array angka memiliki 5 elemen yang diakses menggunakan indeks mulai dari 0. Ciri-ciri array di sini ada 3. Yang pertama ada tipe data sama. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya semua integer atau semua string. Dan terus ada ukuran tetap. Jumlah elemen dalam array ditentukan saat diinisialisasi dan tidak dapat diubah setelahnya. Kemudian ada indeks berbasis 0. Elemen pertama dalam array diakses menggunakan indeks 0. Elemen kedua menggunakan indeks 1 dan seterusnya. Jenis-jenis array di sini ada 3. Yang pertama ada array 1 dimensi, menyimpan data dalam bentuk linier seperti daftar nilai siswa. Yang kedua array 2 dimensi, menyimpan data dalam bentuk tabel seperti papan catur atau matriks. Yang ketiga ada array multidimensi, menyimpan data dengan lebih dari 2 dimensi, berguna untuk representasi dalam kompleks. Operasi dasar pada array di sini ada 4. Yang pertama ada inisialisasi, membuat dengan mengisi array dengan nilai awal. Mohon maaf agak belepotan. Yang kedua ada pengaksesan, mengambil nilai elemen tertentu menggunakan indeks. Yang ketiga ada perulangan, melakukan operasi pada setiap elemen array dengan menggunakan loop. Yang keempat ada modifikasi, mengubah nilai elemen array yang telah ada. Keuntungan array di sini juga ada 3. Yang pertama, pengolahan data terstruktur, memudahkan untuk menyimpan dan mengolah data yang memiliki tipe yang sama. Yang kedua, akses langsung, memungkinkan akses dan secara langsung dengan menggunakan indeks. Yang ketiga, kode lebih ringkas, mengurangi kebutuhan variabel yang berlebihan untuk menyimpan data. Kekurangan array juga ada 3. Yang pertama ada ukuran tetap. Ukuran array harus ditentukan di awal
dan tidak dapat diubah secara dinamis. Dan yang kedua, tipe data terbatas. Array hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Yang ketiga, kurang fleksibel. Array tidak cocok untuk data dinamis yang membutuhkan perubahan ukuran. Contoh implementasi C++. Di sini ada yang mengimplementasikan dan memodifikasikan dalam menggunakan array. Bentuk adalah penjelasan detailnya. Deklarasi dan instalasi array. Di sini ada integer angka 5 sama dengan buka kurung ada 10, 20, 30, 40, 50. Di sini array angka dengan ukuran 5, deklarasinya array diinisialisasi dengan 5 nilai, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Mohon maaf, agak kepleset ngomongnya. Pengulangan atau looping, ya. For integer i sama dengan 0i kurang 5 i plus plus menjelaskan menggunakan untuk mengakses elemen array satu persatu. Variabel i adalah indeks yang dimulai dari 0 hingga 4. Karena array dalam C++ menggunakan indeks mulai dari 0, kondisi i kurang 5 memastikan loop berjalan sebanyak 5 kali sesuai jumlah elemen array. Ya, contoh penggunaan array dalam kehidupan nyata di sini ada 3. Yang pertama ada data siswa, menyimpan nilai siswa untuk keperluan pelaporan dan analisis. Dalam konteks pendidikan, nilai siswa dari berbagai mata pelajaran atau ujian dapat disimpan dalam array. Penggunaan setiap elemen dalam array mewakili nilai seseorang siswa atau nilai untuk suatu mata pelajaran tertentu. Dengan array kita dapat melakukan berbagai analisis seperti menghitung rata-rata kelas, menemukan nilai tertinggi, atau menentukan jumlah siswa yang lulus berdasarkan kriteria tertentu. Manfaatnya, menyimpan data yang terstruktur dan mudah diakses, mempermudah pengolahan data untuk pelaporan dan analisis kinerja siswa. Contoh kehidupan nyata, menyimpan nilai ujian siswa dari satu kelas dalam suatu semester, membandingkan rata-rata nilai antara berbagai kelas atau tingkat pendidikan. Yang kedua ada pengolahan gambar, menyimpan piksel gambar untuk manipulasi dan pengolahan. Penggambar digital disusun dari piksel yang masing-masing memiliki nilai warna. Array digunakan untuk menyimpan informasi tersebut secara terorganisir. Penggunaannya, setiap piksel gambar direpresentasikan sebagai elemen dalam array, biasanya dalam format 2 dimensi untuk gambar biasa atau 3 dimensi untuk gambar berwarna. Informasi ini dapat dimanipulasi untuk berbagai tujuan seperti memotong gambar, memperbaiki kualitas, atau menerapkan filter. Manfaat: membantu dan manipulasi gambar secara matematis seperti mengubah kontras, berorientasi, atau membalik gambar. Berguna dalam aplikasi teknologi seperti deteksi wajah, pengenalan objek, dan analisis data medis. Contoh kehidupan nyata, proses gambar di aplikasi pengeditan foto, penerapan filter, atau efek khusus dalam video. Yang ketiga, sistem reservasi, menyimpan informasi kursi yang tersedia untuk pemesanan. Array sering digunakan dalam sistem reservasi untuk melacak status kesediaan kursi. Penggunaan: setiap elemen array menunjukkan status dari satu kursi, misalnya apakah kursi tersebut kosong, sudah dipesan, atau tidak tersedia. Sistem ini sering digunakan dalam pemesanan tiket bioskop, penerbangan, kereta api, atau transportasi lainnya. Manfaat: mempermudah pencarian kursi yang kosong secara tepat, mengurangi kesalahan dalam proses pemesanan manual. Contoh kehidupan nyata,
pemesanan kursi pesawat melalui aplikasi online, sistem reservasi tiket bioskop di mana pengguna dapat memilih kursi yang diinginkan. Ya, kesimpulan, array adalah struktur data dasar yang penting dalam pemrograman. Memahami konsep array membantu kita dalam mengolah data secara efisien dan mengembangkan algoritma yang efektif. Array banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data sederhana hingga algoritma kompleks dalam ilmu komputer. Sekian, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang mempresentasikan kurang jelas ataupun sebagainya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.